Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saibatul Hamdi dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi Al-Quran Hadis yang berada pada kelas 11 semester pertama, yaitu materi tentang toleransi dan etika pergaulan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa etika pergaulan dan juga toleransi sangat penting untuk kita pelajari dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya kita tinggal dan juga hidup di negara Indonesia yang merupakan negara dengan segala keberagaman yang ada. Indonesia merupakan negara yang beragam dengan suku, beragam dengan budaya, etnis, warna kulit, dan sebagainya, yang dari keberagaman itu tentu terkadang menciptakan gesekan-gesekan tertentu yang bisa menyebabkan konflik-konflik internal dan juga eksternal antar masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai toleransi dan juga etika pergaulan yang baik, agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal-hal yang bisa memecah belah umat dan juga dapat mencederai keberagaman dapat kita cegah dengan baik. Baik, untuk ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi toleransi dan etika pergaulan ini, salah satunya yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan juga perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Asbabun nuzul dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Hindin dengan Bani Bayadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana ingin menikahkan Abi Hindin dengan salah satu anak dari Bani Bayadah tersebut. Namun respon dari Bani Bayadah itu cukup mengejutkan, karena mereka mengetahui bahwasanya Abi Hindin ini adalah seorang budak yang kini menjadi tukang bekam. Salah satu di antara mereka menanyakan kepada Rasulullah, apakah patut anak-anak mereka dinikahkan dengan budak-budak. Budak yang dimaksud di sini adalah Abi Hindin. Maka turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang membantah perkataan orang-orang dari Bani Bayadah tersebut, bahwasanya dilarang untuk menghina dan juga membedakan seseorang hanya berdasarkan pangkatnya, yang notabene pada saat itu pangkat ataupun kedudukan dari Abi Hindin ini adalah mantan seorang budak yang menjadi tukang bekam. Sedangkan menurut riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mulaikah, bahwasanya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini juga berkenaan dengan peristiwa di Fathu Makkah, yang saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah diperintahkan
menaiki mimbar untuk azan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian dari penduduk Mekah yang ada pada saat itu mempertanyakan kepada Rasulullah, apakah tidak ada yang lain yang bisa mengumandangkan azan selain burung gagak yang hitam ini. Maksudnya di situ adalah Sayyidina Bilal bin Rabah yang warna kulit beliau memang orang hitam seperti itu, sehingga celotehan dari orang penduduk Mekah ini menyebabkan turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang menyatakan bahwasanya tidak ada, manusia itu semua derajatnya sama, tidak ada yang lebih mulia hanya karena berdasarkan warna kulitnya, hanya berdasarkan suku dan sebagainya. Tetapi yang membedakan kemuliaan seseorang itu didasarkan kepada seberapa tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman serta anak-anak sekalian yang berbahagia, menurut tafsir dari Kementerian Agama bahwasanya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini memang secara spesifik menekankan dan juga memerintahkan terkait dengan etika, pergaulan dan juga toleransi yang harus kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan segala keberagaman yang ada, dan itu merupakan fitrah yang harus diakui dan juga dijalankan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Namun dengan adanya keberagaman tersebut bukan berarti kita sebagai manusia saling merendahkan, kemudian saling bertengkar dan sebagainya, melainkan dengan keberagaman itu kita bisa saling mengenal sebagaimana diungkapkan di dalam ayat ini, yaitu lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Kenapa demikian? Karena ketika kita saling mengenal dan mengetahui satu sama lain, kita bisa mendalami dan juga memahami kekurangan dari kita masing-masing. Ada satu sisi punya kelebihan dan ada di sisi lain juga memiliki kekurangan, sehingga dengan adanya kelebihan dan kekurangan itu kita bisa saling melengkapi dan juga bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian juga ayat ini menekankan pentingnya toleransi untuk kita tidak membeda-bedakan bahkan mendiskriminasi orang lain hanya berdasarkan sukunya, kemudian juga agamanya, bahkan hanya berdasarkan warna kulitnya, karena sejatinya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melainkan berdasarkan kepada ketakwaannya. Artinya di sini semua orang berhak mendapatkan derajat yang tinggi, semua orang dari suku manapun, dari golongan dan juga etnis manapun berhak memperoleh kesetaraan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dia bertakwa dengan sungguh-sungguh, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga tidak ada statement yang bisa mematahkan bahwa golongan-golongan tertentu ataupun keturunan-keturunan tertentu punya kemuliaan yang lebih dibandingkan yang lain. Akan tetapi ayat ini menekankan dan juga memberi kesimpulan kepada kita bahwa seseorang bisa diakui kemuliaannya hanya berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai sesama manusia tidak bisa mengukur ataupun melihat ketakwaan seseorang melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita berteman dengan seseorang, janganlah kita merendahkan karena kita tidak tahu kedudukan atau derajatnya di sisi Allah. Barangkali dia lebih mulia daripada kita dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, dengan ketakwaan-ketakwaan yang dilakukan, sehingga meskipun dari zohirnya atau dari fisiknya terlihat berantakan atau terlihat tidak menjadi orang yang patut dihormati misalnya, tetapi di balik itu dia punya kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu dalam lingkungan sosial penting bagi kita untuk menjaga sikap, menjaga etika pergaulan kita dan saling bertoleransi dengan orang lain agar tidak terjadi perselisihan dan juga menghindari konflik-konflik yang bisa merusak ataupun mencederai keberagaman yang ada.
Oleh sebab itu, dengan semua keberagaman yang kita miliki merupakan sebuah keniscayaan yang patut kita hargai dan kita hormati serta kita akui sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberagaman yang ada, kita harus memanfaatkannya untuk saling menjalin silaturahmi dan juga menegakkan persaudaraan agar semua yang ada di muka bumi ini hidup dengan damai dan juga tentram. Demikianlah tadi penjelasan dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjadi salah satu materi pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 di semester 1. Sampai di sini video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.